Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Visi Via. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share lagi video kegiatan aku ya. Untuk video kegiatan kali ini, aku tuh mau belanja mingguan ya teman-teman. Dan aku belanjanya itu di pasar SGC Cikarang. Jadi kebetulan suami mau nganterin dan ada waktunya juga, makanya aku belanja di sini ya teman-teman. Tapi aku tuh nggak banyak ambil video waktu di pasarnya karena seperti biasa repot ya teman-teman, harus bawa belanjaan, terus aku juga bawa anak juga. Jadi aku tuh nggak bisa fokus untuk ambil videonya gitu. Jadi singkat cerita aja, ini aku udah sampai rumah dan aku mau bongkar belanjaannya ya teman-teman. Pertama, aku tuh ada beli pete, ini tuh tadinya harganya 18.000, tapi ditawar jadi 15.000 aja ya teman-teman, dan itu isinya ada 5 papan gitu ya. Kemudian ini aku juga ada beli terong ungu, tomat, sama timun. Dan aku tuh tadi sempat kaget karena harganya murah banget ya teman-teman. Jadi 3 plastik itu aku cuma bayar 10.000 aja. Jadi tadi tuh penjualnya bilang kalau saat beli satu plastik itu 5.000, tapi kalau beli 3 itu 10.000 aja. Jadi aku akhirnya beli 3 plastik itu ya teman-teman. Nah kemudian aku juga tadi ada beli cabe. Ya ampun, harga cabe tuh sekarang lagi mahal banget ya teman-teman. 1 kilonya itu 80.000 dan belinya juga nggak boleh yang sedikit-sedikit gitu loh teman-teman. Kayak 10.000 juga nggak boleh. Jadi minimal itu harus beli seperempat. Makanya aku tadi beli cabai campur itu seperempat, harganya 20.000 ya teman-teman. Kemudian aku tuh ada beli sop-sopan, itu tadi 10.000 juga, itu dapat 3 plastik ya teman-teman. Kemudian aku beli bakso, itu tadi harganya satu bungkusnya 4.000 dan aku belinya 2 bungkus ya. Kemudian ini aku tuh beli tempe, harganya juga 10.000 dapat 3 ya teman-teman. Jadi untuk tempe itu tadi kalau beli satu 4.000, tapi kalau beli 3 itu jadi 10.000 aja. Nah langsung aja ya teman-teman, ini tuh aku mau food prep untuk belanjaan aku kali ini. Nah, sambil food prep, aku juga mau sedikit sharing gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana cara aku untuk menyimpan bahan makanan atau belanjaan mingguan aku ini supaya awet atau tahan lama sampai kurang lebih 1 minggu ke depan ya teman-teman. Karena kalau belanjaan sayur kayak gini tuh kayak khawatir cepet layu atau cepet busuk dan akhirnya malah mubazir kebuang-buang ya teman-teman. Tapi kalau dengan cara food prep kayak gini, menurut aku jadi lebih awet ya untuk bahan makanannya. Ini semua itu berdasarkan apa yang udah aku alami gitu ya teman-teman. Maksudnya berdasarkan apa yang udah aku lakuin selama ini dalam menyimpan kayak bahan makanan gitu ya, kayak untuk sayur dan lauk pauk lainnya. Nah, misalnya itu tadi pertama aku menyimpan tempe ya teman-teman. Jadi aku tuh simpannya di dalam wadah seperti itu, yang nantinya pastinya harus ditutup rapat ya. Dan juga bawahnya itu nggak lupa dialasin dengan tisu supaya nanti tuh nggak lembab atau berair gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya menyimpan sayuran atau bahan makanan yang pastinya untuk stok, itu kalau ditaruh di kulkas pasti bawahnya itu lama-lama berair ya teman-teman, dan itu yang menyebabkan sayuran itu jadi cepat basi atau cepat busuk gitu ya. Makanya harus dialasi dengan tisu supaya airnya itu menyerap ke tisu gitu loh teman-teman. Biasanya kalau aku kayak menyimpan tempe itu kalau nggak disimpan di dalam food container seperti itu, tempenya tuh jadi cepet cepet kering, kemudian keriput, dan biasanya tuh kayak cepet bau gitu loh teman-teman, baunya tuh nggak enak. Tapi selama aku belajar untuk menyimpan tempe di food container seperti itu, bahkan sampai seminggu tuh tempenya masih bagus dan nggak bau atau nggak busuk sama sekali ya teman-teman. Kemudian untuk cara menyimpan sayuran, juga sayurannya nggak perlu dicuci terlebih dahulu ya teman-teman, jadi biarin aja seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk bawahnya selalu dialasi dulu dengan tisu supaya sayurannya itu nggak basah ya teman-teman.
Nah, kemudian untuk sayuran yang sekiranya akan cepat layu atau cepat busuk, itu sebaiknya kita masak terlebih dahulu ya teman-teman. Maksudnya tuh urutannya kayak didahulukan gitu. Misalnya kita ada beli bayam atau kangkung, kemudian ada labu. Nah, kita masaknya dahulukan dulu yang bayam, kangkung, kemudian labu gitu ya teman-teman. Jadi meminimalisir supaya bahan makanan itu nggak kebuang-buang ya teman-teman. Kemudian ini untuk menyimpan cabai itu lebih baik untuk tangkainya juga dibuangin terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tuh menurut aku cara menyimpan kayak gini tuh awet ya, bahkan seminggu lebih itu cabainya masih tetap seger, nggak ada layu, nggak ada keriput, pokoknya masih aman banget ya teman-teman. Nah, berhubung tempat food prep aku ini udah habis, jadi ini tuh terongnya aku mau simpen di baskom dulu ya teman-teman. Dan untuk terongnya juga nanti tuh mau aku langsung masak ya beberapa buah gitu ya, dan nanti sisanya aku simpan di kulkas. Kemudian nanti kalau misalnya ada tempat food prep yang udah kosong, baru aku simpan si terongnya itu di tempat food prep gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini tadi aku juga ada beli ayam 1 ekor itu 35.000, dan aku juga beli ikan ya teman-teman. Itu tuh ikan salem, aku beli 1 kilo harganya 25.000 ya teman-teman. Pokoknya kalau belanja mingguan gak ketinggalan ada beli ikan sama beli ayam ya, walaupun cuma satu macam, tapi ini tuh semacam aja udah banyak ya. Kayak ikan ini juga pastinya gak mungkin langsung dimasak semua dan langsung habis ya teman-teman, jadi ini tuh bisa 2 kali masak. Sayang banget tadi aku tuh lupa buat beli jeruk nipis ataupun lemon ya teman-teman, untuk menghilangkan si bau amis dari ayam maupun ikan. Ya udah, akhirnya begini aja karena nggak mungkin juga aku keluar ya teman-teman. Ini tuh udah malam banget, jadi aku nggak mungkin untuk beli jeruk nipis maupun lemon, dan pastinya tukang sayur juga udah pada tutup ya. Dan walaupun kayak gitu, ini tuh nanti mau aku simpan di freezer juga pastinya awet ya teman-teman, sampai seminggu tuh nggak akan busuk ya. Nah, kemudian nih untuk cara menyimpan sayurannya itu, sebelum kita tutup pakai tutup food container, itu jangan lupa dialasi juga dengan tisu ya teman-teman, karena nanti tuh di bagian tutupnya biasanya berair atau berembun gitu ya, dan itu biar nggak menetes ke dalam si sayuran atau makanannya itu, jadi lebih baik di alasi dengan tisu dulu gitu teman-teman, biar airnya itu diserap oleh tisunya, jadi sayurannya itu nggak cepat basi atau nggak cepat busuk. Dan biasanya untuk tisunya tuh aku ganti secara berkala gitu ya teman-teman. Kalau sekiranya tisunya itu udah basah banget, pasti aku ganti dengan tisu yang baru ya. Dan ini tuh begitupun juga dengan tempe ya teman-teman, jadi cara penyimpanannya tetap seperti itu. Nah, ini aku tuh masih ada stok bawang merah sama bawang putih, makanya aku tuh nggak beli bawang ya teman-teman. Dan ini bawang merah aku tuh udah 1 minggu lebih, tapi masih seger dan masih bagus ya teman-teman. Jadi aku cara penyimpanannya ya begini, aku kupas dulu, terus aku pokoknya alasi dengan tisu atas dan bawahnya. Alhamdulillah awet banget ya teman-teman. Dan pastinya nanti bakalan memudahkan kita saat mau masak ya teman-teman, jadi kita tuh nggak perlu repot untuk ngupasin bawang lagi. Insya Allah kalau kita cara penyimpanannya itu benar, ini semua tuh nggak akan mubazir ya teman-teman. Jadi walaupun aku nyetok sayuran seperti ini untuk seminggu ke depan, tapi insya Allah nggak bakalan kebuang-buang. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.